warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Dwi Puspitasari dari D4 Gizi Poltekkes Semarang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai lansia sehat bahagia dengan isi piringku. Maksudnya apa sih Mbak lansia sehat bahagia dengan isi piringku? Maksudnya lansia pada umumnya menderita kekurangan gizi mikro dan makro, akan memiliki respon sistem dan sistem imun yang rendah. Fungsi imun ditingkatkan dengan isi piringku, maka kualitas hidup semakin meningkat, sehingga menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Pengertian lansia sendiri yaitu lansia kelompok umur yang berusia lebih dari 60 tahun dan termasuk ke dalam salah satu kelompok yang rentan gizi. Hal tersebut disebabkan karena adanya proses penuaan secara biologis, fisik, dan psikologis pada lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Mengapa sih Mbak pada lansia lebih berisiko kerusakan gigi atau ompong? Karena pada usia lanjut, plak pada gigi dapat dengan mudah terbentuk. Plak mengandung banyak bakteri. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada gusi bahkan hingga ke jaringan tulang penyangga gigi yang mengakibatkan kerusakan gigi atau ompong. Faktor yang kedua yaitu berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan cita rasa makanan. Semakin bertambahnya usia, fungsi lidah juga menurun, sehingga cita rasa manis, asam, asin, dan pahit juga menurun. Yang ketiga, yaitu rasa lapar menurun, asam lambung juga menurun. Terjadi karena atrofi mukosa, atrofi sel kelenjar yang menyebabkan sekresi asam lambung, pepsin, dan faktor intrinsik berkurang. Ukuran lambung pada lansia menjadi lebih kecil sehingga daya tampung makanan berkurang. Faktor yang keempat yaitu penyerapan makanan di usus menurun karena terjadi mukosa usus halus yang mengalami atrofi sehingga luas permukaan berkurang, jumlah fili juga berkurang yang menyebabkan penurunan proses absorpsi. Dari faktor-faktor tersebut menimbulkan suatu masalah pada lansia seperti kekebalan melemah, meningkatkan risiko infeksi, asam urat, diabetes mellitus, dan hipertensi. Kekebalan lemah meningkatkan risiko infeksi terjadi karena peningkatan kemampuan imunitas tubuh yang melawan infeksi menurun, termasuk kecepatan respon imun dengan peningkatan usia. Hal ini bukan berarti manusia lebih sering terserang penyakit, tetapi saat menginjak usia tua, maka risiko kesakitan meningkat seperti penyakit infeksi, kanker, kelainan autoimun, atau penyakit kronik. Hal ini disebabkan oleh perjalanan alami penyakit yang berkembang secara lambat dan gejala-gejalanya tidak terlihat sampai beberapa tahun kemudian. Asam urat. Penyakit asam urat atau GOT adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Nah, penyebab penyakit asam urat ini dari makanan yang berzat purin tinggi seperti jeroan hewan, hidangan laut, dan daging merah. Banyak mengonsumsi minuman dengan gula tinggi dan minuman beralkohol, menggunakan obat-obatan dengan jenis tertentu seperti aspirin, obat penghambat enzim, siklophosphin, dan obat-obatan kemoterapi. Diabetes. Untuk diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Nah, diabetes ini dibedakan menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, untuk diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Nah, gejala diabetes itu ada 3, yaitu polidipsi, poliurea, dan polifagi. Nah, untuk polidipsi itu sering merasa haus, poliurea itu sering buang air kecil, dan polifagia adalah sering merasa sangat lapar. Penyakit hipertensi. Hipertensi itu lebih dikenal dengan istilah penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi
mengatasi berbagai faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang. Nah, gejala hipertensi itu seperti sakit kepala, leher kaku, perdarahan dari hidung, mual, gelisah, pandangan kabur, wajah kemerahan, dan kelelahan. Dari masalah tersebut dapat diatasi dengan menerapkan konsep isi piringku dalam kehidupan sehari-hari. Isi piringku adalah sajian sekali makan. Maksudnya sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misal pada sarapan, makan siang, dan makan malam. Di dalam isi piringku ini terdapat berbagai macam, seperti ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan juga buah. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok merupakan makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh dan telah menjadi bagian dari budaya makanan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Makanan pokok masyarakat Indonesia itu bermacam-macam karena faktor dari letak geografisnya. Nah, contohnya itu beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, talas, dan lain-lain. Nah, untuk penerapan dalam isi piringku, makanan pokok menepati 2/3 dari setengah piring. Untuk URT-nya, contoh nasi. Nasi 150 gram sama dengan 3 centong nasi, sama dengan 3 buah sedang kentang dengan berat 300 gram, sama dengan 1,5 gelas mie kering dengan berat 750 gram. Nah, makanan pokok ini mengandung karbohidrat yang memiliki fungsi sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh. Yang kedua yaitu lauk nabati dan hewani. Lauk nabati hewani merupakan sumber protein bagi tubuh. Sumber pangan hewani dan nabati masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sumber pangan hewani memiliki kelebihan yaitu asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Kekurangannya, jumlah lemak dan kolesterol lebih tinggi. Contohnya pada daging, telur, ikan, ayam, dan lain-lain. Sedangkan bahan pangan nabati memiliki kelebihan lemak tak jenuh dan isoflavonnya tinggi terutama pada kedelai. Nah, untuk kekurangannya, kurang higienis dalam pembuatan lauk pauk berasal dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, untuk isi piringku, lauk hewani dan nabati menepati 1/3 dari setengah piring. Untuk URT-nya, contoh lauk hewani 75 gram ikan kembung sama dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit dengan berat 80 gram, sama dengan 1 butir telur ayam ukuran besar dengan berat 55 gram, sama dengan 2 potong daging sapi sedang dengan berat 70 gram. Nah, untuk lauk nabati contohnya 100 gram tahu sama dengan 2 potong sedang tempe dengan berat 50 gram. Yang ketiga yaitu sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak, sementara yang lainnya dapat dimasak dengan cara ditumis, direbus, dan dikukus. Contoh, brokoli, wortel, tomat, bayam, buncis, kol, dan sebagainya. Nah, untuk sayuran dalam isi piringku menepati 2/3 dari setengah piring. Nah, untuk URT-nya, sayuran 150 gram sama dengan 1 mangkok sedang. Nah, manfaat sayur bagi tubuh untuk memperkuat tulang, melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis seperti kanker, jantung, stroke, menjaga kesehatan mata, melancarkan BAB, dan membersihkan racun dalam tubuh. Yang terakhir yaitu buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan. Vitamin dan mineral berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Nah, contoh dari buah-buahan itu seperti pisang, semangka, melon,
mangga, apel, dan masih banyak lagi. Nah, buah-buahan ini dalam isi piringku menepati sepertiga dari setengah piring. Nah, untuk URT-nya contohnya 105 gram pepaya sama dengan 2 potong sedang, sama dengan 2 buah jeruk sedang dengan berat 110 gram, sama dengan 1 buah kecil pisang ambon dengan berat 50 gram. Nah, untuk manfaatnya, buah-buahan bermanfaat sebagai sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua yaitu untuk mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan ini adalah salah satu cara untuk menghindari kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Yang ketiga yaitu obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar tubuh seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh menu makan dalam sehari. Untuk makan pagi ada nasi, ada ayam, ada tahu fantasi, sayur oseng, dan buah naga. Selingan paginya ada kroket. Untuk makan siangnya ada nasi, ada ayam, ada tahu, sayur bening, dan buah jeruk. Nah, untuk selingan siangnya ada salad sayur. Untuk makan malamnya ada nasi, ada udang, tahu tempe penyetan, lalapan, dan buahnya buah pepaya. Pesan gizi seimbang untuk lansia. Yang pertama yaitu banyak makan sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah sangat baik bagi lansia karena mengandung zat gizi mikro yang berfungsi untuk mempertahankan kondisi lansia agar tetap optimum atau sehat. 2. Biasakan mengonsumsi makanan tinggi kalsium seperti ikan dan susu. Makanan yang berkalsium tinggi memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan tulang dan gigi. Kalsium juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, melancarkan aliran darah, fungsi otot, saraf, dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga yaitu biasakan mengonsumsi makanan berserat. Bagi lansia sering mengalami masalah pencernaan seperti konstipasi yang mengganggu aktivitas. Untuk menghindari konstipasi, perbanyak makanan yang berserat dalam pola makan setiap hari. Makanan berserat juga dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung. Yang keempat yaitu minum air putih sesuai kebutuhan 1.500 sampai 1.600 ml per hari. Dengan minum air yang cukup secara teratur dapat melancarkan fungsi organ tubuh, melancarkan saluran pembuangan, dan mempertahankan kelembapan kulit. Nah, untuk yang kelima yaitu tetap melakukan aktivitas fisik. Lansia direkomendasikan melakukan aktivitas fisik setidaknya selama 30 menit dalam intensitas sedang hampir setiap hari dalam seminggu, yang bermanfaat untuk memperpanjang usia, menyehatkan jantung, otot, dan tulang. Yang terakhir yaitu batasi penggunaan lemak, gula, dan garam. Asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat menyebabkan Anda mengalami kenaikan berat badan yang dapat mengarah ke penyakit tidak menular atau TTM seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker. Nah, menurut WHO, tubuh Anda hanya membutuhkan gula kurang dari 10% dari total asupan energi atau setara dengan 50 gram gula per hari. Untuk kebutuhan garam Anda sebanyak 5 gram per hari atau 2000 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Sedang untuk lemak, menurut WHO, asupan lemak tidak lebih dari 30% dari asupan total energi per hari, setara dengan 67 gram lemak per hari. Dari